Oke, selamat pagi dari Portugal. Sekarang masih jam 8 pagi di gue. Dan selamat Halo, siang ya Kak Firde di luar. sore sih jam Oh, 3 di sini. jam 3. Oke, sore dari Iya, Portugal. Oke, jadi jam hari 3 sore. ini di Mm-mm. episode 2 dari Ruang Opini. Kalau minggu lalu gue undang Teh Susi, Kak Devi, dan Kak Sofi. Kalau lo nonton itu ngebahas millennial teachers. Jadi kita ngomongin gitulah Iya. dinamika kehidupan millennial teachers gitu. Nah, hari ini gue ngundang kakak kelas gue juga, dan ini juga sebenarnya sih belum pernah ya satu kerjaan bareng di sekolah bareng gitu. Satu Tapi juga yayasan kali ya. satu yayasan. Oh, satu yayasan, iya bener, kita satu Iya yayasan. bener dong, satu yayasan Gak cuman usah beda disebut, beda cabang, beda sekolah. beda Iya, cabang, gak usah disebut. Iya. Hmm, Satu alumni kita dari kampus yang sama juga dan pernah berorganisasi bareng juga. Nah, Iya. Kak Firly ini juga guru. Dan sesuai tema hari ini, kita bakal bahas being a teacher and a researcher. Gimana sih rasanya dan kenapa sih kita sebagai guru juga perlu meneliti gitu kan ya. Nah, aku tuh sudah nyiapin beberapa pertanyaan buat Kak Firly jawab dan bakal di-share Siap. dan juga didiskusikan Oke. bersama. Oke, siap, siap. Uh, kan kalau ngomongin meneliti kan itu kayaknya identik dengan dosen ya Kak Firly ya. Sebenarnya apa sih peran utama guru itu sendiri yang bisa kita lihat related to being a researcher juga gitu. Iya. Karena gini, sebelum kita masuk ke situ kan itu kan paradigma ya. Hmm. Jadi hal yang dibentuk yang terlihat, oh kalau lu mau jadi orang yang fokus ke penelitian, ya jadi dosen aja, ya bergerak di pendidikan tinggi aja gitu loh. Kalau lu cuman ngajar di sekolah gitu, ya udah fokus aja ke ngajar anak-anak gitu. Jadi udah ada kotak-kotak, ada paradigma kayak gitu yang terbentuk di masyarakat gitu ya, yang menganggap bahwa ya udahlah mereka jadi guru karena memang kurang-kurang pinter gitu, jadi gitu. Kalau yang pinter kan jadi dosen aja. Padahal sebenarnya itu jauh lebih hal tersebut nggak bisa disederhanakan dari paradigma seperti itu gitu loh. Karena posisinya kalau kita memandang dalam segi pendidik gitu ya, guru sama dosen kan sama, tugasnya sama-sama mendidik gitu. Cuma di level yang berbeda. Dulu waktu saya uh, masih kuliah gitu ya, terus mandang teman-teman yang memilih untuk jadi guru SD gitu, saya kakak kelas gitu kan, jadi guru SD, aduh apa sih susahnya jadi guru SD gitu kan, gampang lah jadi guru SD tuh. Tapi setelah lihat teman-teman yang jadi guru SD ternyata susah gitu ya, sama kayak tadi paradigma yang Tifa bilang, peneliti di perguruan tinggi, di pendidikan tinggi gitu ya, diidentik dengan itu, sementara guru tidak terlalu identik dengan penelitian. Sebetulnya dimanapun kita, selama kita memosisikan diri sebagai pendidik, penelitian itu tidak bisa lepas dari pekerjaan kita sebetulnya. Karena gini, tujuan dari penelitian itu kan sebenarnya untuk apa sih kalau kita melihat gitu ya? Tentu beda-beda dalam kalau kita melihat penelitian dalam segi kesehatan, misalnya dokter, atau dalam segi pertahanan negara atau hal-hal yang lain, itu kan beda. Tetapi tujuannya kan sama. Kita ingin menggali sebuah masalah yang ada, lalu menemukan kira-kira apa sih yang ada di balik masalah tersebut. Syukur-syukur ketemu solusinya dan bisa kita perbaiki gitu ya. Tapi palingnya kita bisa tahu latar belakangnya apa, kenapa bisa terjadi seperti ini dengan proses penelitian itu. Dan karena sifatnya yang ilmiah tadi, kita kan belajar untuk bagaimana menata kerangka pikir kita gitu loh, untuk lebih terstruktur dalam memandang suatu masalah. Ketika sudah terbiasa memandang suatu masalah dengan terstruktur, mudah-mudahan ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang lain yang pasti akan muncul ketika kita mengajar, lebih mudah dijawab. Jadi memang paradigma itu terbentuk karena identiknya guru itu lebih mudah pekerjaannya, ngajarnya anak-anak. Kan pekerjaan kalau pendidikan tinggi kan juga sama, padahal sama gitu. Itu sih, Tiff. Iya sih ya, benar-benar. Jadi kalau paradigmanya tuh kok guru kayaknya lebih mudah gitu ya kerjaannya. Iya, Padahal juga riset sendiri sederhananya tuh kita lihat sebagai refleksi dari kita mengajar juga kan betul, ya, bisa jadi betul, betul. secara ilmiah, oh ini yang udah gue lakuin tapi Iya, pengen mm, dilihat secara akurat gitu kan, gimana sih iya, dampaknya gitu kan ya. betul, Kalau betul. uh, berarti lagi-lagi mungkin di luar sana juga belum terlihat juga ya kenapa urgent gitu buat seorang guru Mm. meneliti juga gitu kan ya. Iya, karena balik lagi Tiff, kalau kita melihat kenapa urgent, kenapa menjadi butuh, penelitian itu menjadi butuh, karena dianggap bahwa paradigma tadi, oh guru yang penting bisa ngajar gitu kan ya, bisa bisa mendeliver materi ini, dan juga ya ilah apa sih pentingnya untuk anak-anak, tapi tidak dilihat bahwa penelitian dan pengajaran itu merupakan proses yang
membutuhkan satu sama lain. Dan juga dari penelitian itu tadi Tika sudah mention, menjadi sarana untuk refleksi. Dan juga ada lagi bisa kita gunakan untuk pengembangan, dan juga kalau lebih pentingnya tuh penelitian digunakan untuk menciptakan atau menemukan hal-hal yang baru sih yang bisa kita eksplorasi bersama di kelas untuk dunia pendidikan juga, karena balik lagi gitu loh, dunia pendidikan ini kan nggak statis ya, bentuknya kan dinamis gitu loh. Kita kalau kalau berpikir misalnya sekarang kita semua melakukannya lewat daring, lewat Zoom kayak gitu kan ya. 5 tahun, 10 tahun yang lalu deh, 5 tahun yang lalu deh. Pernah nggak sih kita berpikir kalau kita akan ngajar seperti ini, akan melakukan hal-hal seperti ini? Tentu kita akan ya udahlah, enggak lah, kita pakai ya udah tahu oke ada orang yang melakukan pembelajaran secara daring, tapi kan nggak pernah sampai berpikir bahwa kita harus melakukan hal seperti ini rutin setiap hari hampir setahun. Maret besok udah setahun kan, ulang tahun di sini coronanya. Jadi iya kan, jadi maksudnya orang tuh berpikirnya sempit begitu, tetapi nah masalah-masalah yang muncul ketika sudah ini mau nggak mau baru deh kepepet. Tapi kalau kita sudah berusaha mengembangkan ini, oh iya ya pembelajaran daring itu penting. Mengapa penting? Karena begini begini begini. Walaupun tentu aja riset tuh nggak bisa juga kita nanti ambil hasilnya mentah-mentah tanpa dikontekstualisasi, itu juga salah ya, karena saya Tifa di sana di Eropa dengan saya yang di sini di Jakarta gitu ya, kalau mau makan suatu hasil riset mentah-mentah dengan konteks yang berbeda, wah itu juga bahaya gitu maksudnya. Tapi kita bisa melihat bahwa oh ada hal seperti ini, ada masalah seperti ini yang ditemukan di sini, lalu guru-gurunya melakukan ini. Coba kita lihat, coba kita refleksi, yuk kalau konteks kita gimana sih? Apa sih yang kita lakukan? Nah, betul. Kira-kira ayo kita telusuri yuk dari literatur yang lain gitu. Nah, tadi menjawab juga kenapa tadi urgent, mungkin ini kembali lagi ke beban kerja guru juga ya Tifa. Jadi kalau misalnya tentu juga itu nggak bisa kita lupakan juga. Banyak orang yang bilang buat apa sih lu sibuk-sibuk meneliti, ngapain sih gitu loh, kerjaan kita udah banyak, selalu begitu, kerjaan kita sudah banyak kan. Nggak salah sih ada guru yang sampai berbicara seperti itu ya, karena kalau kita lihat beban kerja guru banyak, emang banyak gitu loh, karena dulu kan Tifa itu juga belajar ya di kampus ya, bahwa guru itu nggak semudah mengajar. Kalau ada orang yang bilang enaknya jadi guru ngajar doang, wah itu pengen saya kasih uang gitu, enak banget. Sedangkan guru itu kan dari proses preparation, conduct teaching-nya sampai setelah teaching itu ada reflection. Nah, post teaching ada reflection, kalau ada lesson study kita ada diskusi setelah itu kan yang ideal kayak gitu kan. Itu text time memang perlu waktu, tetapi kalau misalnya kita niat memang menemukan masalah dan kita pengen mencari apa sih yang kira-kira bisa kita dekati gitu ya. Dosen saya itu selalu bilang jangan terlalu berfokus pada kamu ingin menyelesaikan ini, menemukan pengetahuan yang baru, ingin tinggi banget. Tapi kita coba dekati, siapa tahu nanti bisa kita lihat bahwa oh penyebabnya karena ini, baru nanti kita telusuri pelan-pelan gitu. Karena riset itu kan proses yang sebenarnya kan gimana ya TV bilangnya ya? Apa ya? Melihat. Iya, gimana ya kalau saya bilang itu bukan, iya lebih ke proses yang panjang dan kadang-kadang orang tuh nggak kuat karena capek sih dan pusing juga gitu. Itu sih. Iya nih, wah. Iya sih ya, benar. Jadi emang ada realitas dan ada idealitas juga, dan betul. Itu pilihan juga sih. Oh, mungkin gue sebagai guru mau put effort sebanyak ini buat melakukan hal tadi yang kata Kak Firly, melalui tahapan-tahapan yang nggak instan gitu tentunya ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Firly, biasanya kan kalau Kak Firly sendiri kan juga aktif nih mengajar dan juga riset, dalam artian juga misalkan ada praktis tertentu atau intervention di kelas yang Kak Firly lakukan itu dibuat dibuat laporan gitu kan ya, dituliskan dalam sebuah riset paper gitu. Nah, kalau guru sendiri tuh sebenarnya riset seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh guru? Kan emang sih ada PTK kan, penelitian tindakan kelas. Ada hal lain nggak sih, dan mungkin PTK ini sendiri ada spektrumnya nggak sih yang bisa dieksplor oleh guru gitu? Oke, mungkin gue mau cerita sedikit tentang latar belakang gue ya. Jadi kan sekarang lagi ngambil S2 juga, bidangnya sebetulnya agak nyebrang dikit dari pendidikan tuh, gue ngambil cultural studies. Jadi nah dari bidang ini gue tuh merasa bahwa sebetulnya dari sisi pendidikannya sendiri kita bisa mengeksplorasi banyak gitu loh.
pendekatannya itu banyak sekali. Kadang-kadang orang bilang gini, iya jadi guru paling cuma PTK gitu loh. Dan PTK juga dipandang beberapa orang tidak ilmiah karena basisnya memang kan berbasiskan masalah, lalu kita pakai pakai refleksi, lalu bentuknya adalah cycle gitu kan. Sangat tidak ilmiah sekali kalau dibandingkan penelitian-penelitian yang lain gitu ya. Masih ada paradigma-paradigma seperti itu. Bahkan beberapa waktu lalu gue pernah lihat diskusi di Facebook bilang gimana ya caranya masukin PTK ini ke jurnal gitu loh biar sama kayak penelitian yang lain walaupun sebetulnya bisa gitu loh. Nah, kalau memang kita memang ada prosesnya kan bisa. Tapi balik lagi kita di yang tadi gue bilang pertama, gue mau cerita tentang background gue sekarang cultural studies. Kalau dari background gue itu sedikit bahwa pendidikan itu bisa kita lihat dari segi yang lain gitu loh. Nah, kita misalnya nih lihat kadang-kadang kita terlalu fokus ke pembelajarannya, ke kegiatan di dalamnya itu. Tetapi kita kadang-kadang sampai lupa bahwa ada di balik pembelajaran itu tuh ada hal-hal lain yang sebenarnya kita bisa perhatikan gitu loh. Ada orang yang mungkin dari pandangan dari pendekatan psikologi bisa menggunakan apa namanya riset-riset yang menggunakan pendekatan psikologi, lalu ada lagi yang dari statistik mungkin akan menggunakan yang lain atau dari yang lain gitu ya. Kalau gue tuh berfokus kepada budayanya sendiri. Jadi budaya di sini tuh bukan bukan hanya budaya yang tinggi gitu, tapi di kelas itu kan kita kan manusia yang melakukan budaya gitu ya, yang melakukan interaksi itu juga bisa kita lihat gitu loh, interaksi-interaksi bagaimana apa yang kita lakukan di kelas. Misalnya kalau kita melihat nih kenapa sih anak-anak ini apa namanya lebih suka bekerja dalam dalam kelompok yang kecil gitu loh, tidak yang besar. Sebetulnya ketimbang kita menggunakan nanti kita kan melakukan riset misalnya menguji bagaimana efektivitas dalam dalam pekerja kelompok yang kecil dan yang besar. Tapi kita sebelumnya kita bisa lihat dulu, cari tahu dulu kenapa sih anak-anaknya lebih sering menggunakan lebih senang menggunakan waktunya untuk bekerja kelompok kecil gitu. Apa sih yang mereka inginkan? Kira-kira ada nggak sih hal yang dari dulu mungkin pas SD atau SMP-nya mereka lakukan sehingga mereka senang ketika di SMA seperti itu. Jadi lebih ke kita menganalisis hal-hal yang kecil sih. Kalau kalau gue bilang kita bisa melihat dari yang kecil dulu, budaya-budaya yang kecil yang sederhana, baru masuk ke pengajaran tadi. Nah, penelitian-penelitian yang deskriptif atau pendekatan pakai pendekatan psikologi, cultural studies atau pendekatan-pendekatan yang lain itu bisa gitu loh. Guru bahasa Indonesia dia suka di linguistik mau meneliti tentang linguistik boleh gitu loh, nggak salah. Guru matematika mau meneliti tentang yang lain boleh gitu loh. PTK itu hanya satu dari sekian banyak penelitian yang sebenarnya bisa kita lakukan di kelas kalau menurut gue tuh. Iya, benar-benar. Jadi kita kan dulu kan untuk kuliah juga kan belajar bahwa kita melakukan penelitian ini. PTK mungkin penting karena itu dari kelas kita sendiri gitu loh, dari kelas kita sendiri waktunya waktunya untuk refleksi, kita punya cycle sendiri. Tapi kalau misalnya guru itu mau melihat bahwa kayaknya menarik juga nih meneliti tentang misalnya dari segi linguistik penggunaan apa kata-kata yang bagaimana lalu menulis struktur anak-anak itu gimana ya boleh-boleh saja gitu loh. Dan kalau menurut gue tuh jangan membatasi diri lah gitu. PTK bisa tapi yang lain juga kalau membuka diri ya boleh. Dan kita nggak bisa juga apa namanya membatasi interest atau kesukaan atau minat orang gitu ya. Jadi kalau dosen gue selalu bilang bahwa kalau kamu suka, kamu akan dengan senang meneliti itu. Dan kalau kamu senang meneliti itu, kamu nggak akan jadi beban. Dan itu yang bener-bener. Sekarang tuh makanya pas kemarin kita ini lagi milih topik buat proposal tuh, terus itu selalu bilang, ayo lihat dulu, lihat dari dalam diri kalian dulu. Nanti itu akan keluar. Tentu kalau PTK kita kan ada masalah yang batasi kita ya. Oh masalahnya ini urgensinya di sini. Kita melakukan PTK supaya tahu nih kira-kira kalau kita melakukan intervensi tindakan seperti ini, bisa nggak ya masalah ini tuh berkurang dan kita tahu penyebabnya kayak gitu. Tapi yang lain juga nggak menutup kemungkinan kok gitu. Wah, jadi aku bisa lihat nih ya, karena Kak Firly tadi udah bilang nih prosesnya emang bertahap dan dari Ya, diri kita sendiri. Mungkin PTK ini sesuatu yang teknis dan besar dilihat dari luar ya, tapi betul. ada Betul. mikro konten di Iya, dalamnya. betul. Oh mungkin di Math sendiri gue mau lihat nih gimana sih interest anak belajar algebra misalkan. Oh atau misalkan Nah, jadi kenapa ngajarin grammar kok susah banget? Mungkin bisa ditarik nah, historinya. Dulu belajar betul. bahasa apapun itu grammar Betul. mungkin bikin trauma misalkan gitu kan. Betul, Menarik betul. banget emang bener, karena kebanyakan sih emang yang di luar sana tuh misalkan aku cari artikel gitu Kak Firly ya, misalkan, Mhm. guru dan meneliti di Indonesia gitu misalkan, atau Iya. masalah meneliti bagi guru di Indonesia, itu pasti yang muncul adalah Mhm. pelatihan PTK bagi Iya, guru, iya, pelatihan penulisan laporan PTK. Tau nggak, iya. dulu aku pernah nggak dulu banget juga sih ya, jadi kayak 2 tahun 1 tahun lalu itu aku pernah kirim, tulisan aku ke jurnal gitu, itu PTK Iya. aku. Dan
feedback yang didapat benar kata Kak Firly tadi, yang di eh, yang di apa istilahnya, yang di concern sama editor atau reviewer itu adalah kenapa sih kamu pilih intervensi ini secara ilmiah, misalkan oh dulu pernah dilakukan oleh siapa. Jadi kalau mungkin kebanyakan dari, nggak tahu juga ya, ini pendapat aku ya, PTK-PTK yang kita lakukan sebagai guru adalah berangkat dari coba praktis ini langsung dibikin cycle gitu kan. Padahal emang Yes. harus mulai dari membaca dulu nih, oh Ya, kenapa sih gue pakai ya, praktis ini, kegiatan iya. ini di kelas gitu. Dan itu bisa jadi berangkat dari interest hal yang kecil-kecil tadi, Bet- mikro-mikro tadi. Betul, betul. Penting penting. Dan iya, dan satu lagi tips yang mau gue mungkin sharing sedikit ya. Jadi dosen gue tuh selalu bilang gini, kita tuh nggak ada yang namanya ucuk-ucuk sesuatu terus turun dari langit tiba-tiba namanya ini, nggak mungkin. Itu ada proses dulu, ada sejarahnya, ada prosesnya gitu loh. Dan ada kalau di riset tuh ada trial and error, apalagi kalau kita metode ya kan trial and error tuh biasa kadang-kadang menurut kita udah bagus, on papernya sudah bagus sekali tiba-tiba sampai ke anak-anak lah kok melempem gitu loh. Kenapa ini ada apa gitu kan? Itu proses seperti itu yang kadang-kadang guru juga bilang ah ya udahlah kita mau memaksakan pokoknya bisa pakai ini karena ini menurut gue tuh bagus gitu loh, memaksakan juga tapi tanpa didasari oleh pembacaan dulu lalu ada penelusuran secara historis dulu teoretis dulu. Itu penting karena waktu dulu kan kita kan gue juga merasa sih dari waktu masuk S2 tuh dosennya bilang gini, kita jangan lupa menelusuri gini loh, teori atau sesuatu yang dituliskan dalam buku itu nggak ucuk-ucuk ada gitu loh. Kalian harus ingat bahwa ini tuh ada proses di belakangnya. Telusuri dulu coba. Yuk, namanya kan riset. Kalau cuma lihat artikel satu dari internet terus ketemu, oh ini nih cocok, itu bukan riset gitu, cuma searching biasa. Iya, Riset tuh emang prosesnya agak susah gitu dan akhirnya eh, kebongkar semua nih. Oh iya ya, kalau misalnya gue cuman berpaku ke sini ya nggak akan ketemu gitu akhirnya. Jadi memang lumayan sih, lumayan berat. Tapi walaupun itu seneng sih, gue memang capek. Kadang-kadang tapi guru tuh nggak kuat tuh capek gitu. iya, tapi memang balik lagi tadi yang kata lo bilang, Kak Firly. Jadi lihat interest lo apa, karena riset itu adalah Betul, sebuah betul, betul. bukan sprint ya, tapi itu tuh maraton dan lo harus, Maraton, you ya, have to enjoy that. Ngerti gak sih, kayak betul, betul, kalau betul, betul, dari betul. awal aja kayaknya gue harus ngerjain ini, bukan gitu. Jadi kayak gue pengen nih ngerjain ini gitu, harusnya Iya, iya, ada chance itu ya. Jadi ya, ngejaga curiosity selama perjalanan maraton tadi itu tetap terjaga gitu kan ya. betul, betul. Gitu, Kayak tapi gitu nggak sih. semua orang kayaknya mikir kayak gitu nggak sih? Kayak Iya, karena nggak semua orang mikir kayak gitu karena balik lagi motifnya kan beda-beda. Ya kan kita kan belajar juga di psikologi kan ya. hmm, Motif orang tuh beda-beda. Kalau kita bikin teks aja kan kalau kalau belajar komunikasi kan nggak ada teks yang tak bertuan dan tak bertujuan. Artinya teks aja ada motifnya gimana manusia yang sangat kompleks ini tentu ada motifnya dan kalau gue bilang kita juga nggak bisa memosisikan diri kita dengan orang lain gitu ya. Tentu kalau melihat perlu adanya standar, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur ini, yang meregulasi ini juga perlu menurut gue. Tapi kalau kita bilang bahwa si A begini, si B begini tanpa melihat konteks dan menelusuri lebih dalam tentang mereka ya salah juga sih gitu. iya benar-benar. Mm-mm. Lanjut nih, gue tuh banyak Lanjut, pertanyaan sebenarnya buat Kak Firly ya. Tapi kita silakan. tuh kayak ngulik ke dalam-dalam nih. Orang bisa Boleh, boleh. nggak ngerti nih orang ngomongin apa. Terlalu ini teoritis dan Iya, analitis. Nih, iya, menurut lo sendiri nih kalau secara gamblang, manfaat buat ngelakuin riset dan juga sebagai guru ngelakuin riset dan juga buat murid lo sendiri apa sih yang ya. lo rasain sendiri Kak Firly sejauh ini? Oke. Kalau balik ke manfaat ini balik ke diri gue ya mungkin kalau yang lain punya manfaat praktis atau manfaat yang lain gitu ya beda-beda mungkin ada bisa juga gitu tapi kalau menurut gue sendiri tuh yang pertama ketika gue melakukan riset itu gue sadar bahwa pendidikan tuh dinamis dan kita dan gue nih sebagai guru itu merasa bahwa apa yang kita dapat itu nggak akan pernah cukup quote and quote maksudnya gini bukan nggak pernah cukup tetapi kita bisa lebih gitu loh bisa lebih dan dari pendidikan yang dinamis ini kita tuh akan melihat bahwa lu bisa belajar dari siapapun dari manapun gitu dari penelitian kadang-kadang dari anak-anak ya kita interview anak-anak oh begini oh ternyata ada kebaruan ini yang kadang-kadang di kepala kita tuh nggak nyampe gitu loh berbeda pola pikir banyak orang yang mengotak-kotakan milenial begini gen apa Z apa segala macam
Masalahnya bukan kayak gitu, karena kita hidup di zaman di dunia yang dinamis, termasuk pendidikan juga dinamis, gitu loh. Nggak mungkin statis. Kita dari bikin riset, akhirnya belajar bahwa ada fenomena-fenomena baru yang kadang-kadang lo harus tahu itu, walaupun lo nggak suka. Ada perubahan-perubahan yang mungkin lo bikin enak gitu ya. Mhm. Masa kayak kok harus begini sih? Tapi ya mau nggak mau kita harus melakukan itu karena kebutuhan zaman juga, karena dinamis. Dan juga kalau anak-anak tuh mungkin kalau manfaat anak-anak secara langsung sih nggak akan sepraktis yang kayak mereka dikasih buku terus ini untuk di kelas ya kita pakai buku ini, enggak gitu ya. Tapi untuk anak-anak gini loh, kalau ketika gurunya menemukan hal baru, ada sesuatu yang baru yang didapat atau yang diupayakan dari masalah yang mereka hadapi di kelas yang menyangkut anak-anak itu, berarti mereka tahu bahwa gurunya itu punya empati ke mereka gitu loh, bahwa gurunya itu terus mencoba. Dan eh, ya mudah-mudahan hasil dari yang gurunya bawa menemukan bahwa ini begini dan gurunya melakukan, tadi Tifa bilang ada intervensi lalu ada perubahan, lalu ada lagi bentuk-bentuk lain yang melibatkan murid secara langsung, dan itu Mhm. kan mudah-mudahan bisa membantu mereka untuk mendapatkan pengetahuan dengan lebih mudah gitu. Jadi harapannya kan supaya eh, proses belajar kan nggak stuck di situ aja kan Iya gitu. benar. Dan inget banget dulu dosen kita kan Bu Susi selalu bilang, ngomong gini, inget banget deh. Dulu kita lagi seneng-senengnya bahas tentang fun learning kan. Terus Iya. Bu Susi bilang gini, kalian jangan lupa di balik, jangan terlalu terlena dengan fun itu, tapi meaningful, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu nggak selalu bergerak di kelas loncat-loncat, tapi kadang-kadang ketika kita berpikir bersama, diskusi, ngobrol, itu kan menjadi pelajaran yang bermakna. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa oh iya juga ya, kita berusaha untuk membangun kelas itu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bisa membuat mereka tuh eh, menjadi manusia yang seru gitu loh ketika belajar sih. Mungkin gitu sih. Iya benar. Klise tapi ya begitulah. Gitu. Iya. Itu sebenarnya dinamika di dalam riset tadi juga kan ya. Jadi misalkan Betul. ketika lu melalui tahap-tahapan tadi, lu akan menemukan hal tadi dan dampaknya ke murid juga dia akan merasakan, oh guru gue nih memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di dalam diri gue. Kayak gitu kan. Kalau gue sebagai murid pasti Betul. gue akan melihat itu dari personal perspektif gue gitu. Betul, betul. Dan benar-benar. Dan mungkin di luar sana juga mungkin riset bisa buat professional development, juga bisa buat Iya. dan banyak hal lain tentunya ya. Mhm, Dan kalau di luar sini ya Kak Firly, jadi dulu tuh mhm. misalkan nih di Portugal contohnya ya. Portugal pernah ada artikel gitu yang menyebutkan bahwa Portugal langsung bangkit dari keterpurukan yang waktu hasil PISA-nya jelek, Ya, dan itu dilakukan oleh teachers movement. Jadi guru-guru ya, itu secara serentak kayak, oh kayaknya kita ngajarnya nggak kayak gini nih misalnya kayak gitu ya. Jadi emang kayak bottom up gitu loh dari guru-guru melakukan pergerakan bahwa mereka sadar ada hal yang tidak sesuai gitu di pengajaran, dan itu mungkin juga betul. bentuk dari uh, apa sih, kita melihat ingin research gitu ya, mencari kembali apa yang perlu dibenahi gitu kan ya. Dan Iya, aku iya. mungkin ketika culture di Indonesia sendiri ada culture untuk mencari kembali dan berefleksi terus gitu Mhm, secara mhm. serentak mungkin ya, dengan yang cukup besar, mungkin sekarang masih minority bisa jadi kan, mengajar Iya, mengajar saja, mungkin itu bisa menjadi sebuah, nantinya bisa berdampak besar gitu ya untuk pendidikan Indonesia secara menyeluruh gitu betul, Kak Firly ya. betul, 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 betul. Tentu kalau kita bahas tentang itu kayaknya eh, perannya maksudnya melibatkan orang yang banyak dan banyak sekali Hmm, kepentingan yang terlibat di situ gitu loh. iya benar-benar. Membuat teacher movement itu kan kalau kita lihat baca lagi beberapa pergerakan-pergerakan yang ada baik teacher ataupun hal-hal yang lain lah. Tentu kan Hmm, itu kan didasari oleh ada masalah tadi PISA tadi misalnya hmm, di Portugal. Lalu ada guru-guru melakukan sesuatu. Tentu kalau kita meletakkan itu dalam konteks Indonesia agak sulit karena banyak yang orang-orang yang memiliki kepentingan yang ingin Indonesia top down kayaknya ya. diakomodasi juga. Sangat-sangat top down sekali. Kalau kalau karena banyak sekali kepentingan yang ingin diakomodasi gitu loh. Iya. Nah, kami mau begini, banyak sekali apa namanya barrier ya, banyak sekali Hmm, hambatan untuk membuat ini. Tapi bukan berarti mustahil. Gue lihat bahwa dari pemerintah kita sangat sangat concern. hmm, Gue lihat banyak sekali hal-hal yang
Kemdikbud sekarang, pemerintah sekarang lakukan untuk Hmm, satu persatu membenahi bagaimana sistem yang ada, dan gue sangat mengapresiasi itu sih, iya. keren banget gitu. Jadi kita lihat fokusnya Mas Menteri sekarang juga lumayan gitu. Gue juga Mudah-mudahan akan ngikutin tuh, baik. terutama sih gue suka banget guru berbagi ya. Jadi kayak Ya, gue ngerasa betul. nggak, misalkan gue guru sekarang di Indonesia ya, gue Ya, ngerasa nggak sendiri gitu. Kayak betul, betul. open source-nya tuh, dan open source-nya mudah, istilahnya apa yang mau lo cari ada, dan lo bisa diskusi. Ada, Oh di daerah betul. ini lo pakai apa sih? Oh belajar Ya, itu pakai apa sih? Karena gue sendiri pun di kelas misalkan, oh gue mau ngajar ini nih, kayaknya gue bingung deh pendekatannya kayak gimana. Itu kan butuh diskusi guru, dan betul. sekarang tuh gue ngelihat gerakan guru berbagi ini tuh kayaknya sih membantu banget ya. Gimana menurut lo, Kak Firly ya? Lo ngikutin nggak sih? Kalau ngikutin sih, ngikutin. Gue lihat beberapa kali lihat gitu kan, apa dokumen-dokumen yang mereka upload gitu kan. Gue juga mau kontribusi juga sih sebenarnya, pengen nanti deh akan coba kontribusi juga, karena Hmm, gini, berbagi itu, gue bilang berbagi itu sesuatu yang mahal banget. Kadang kita nggak tahu pertolongan tuh dari mana aja gitu kan ya. ya. Ketika ada pemerintah sudah berpikiran ke arah sana, mewadahi orang-orang untuk berbagi, itu merupakan gerakan yang menurutku sangat baik gitu. Hmm, Jadi dari sini juga udah terlihat berbagi, karena zaman dulu kita kan kuliah kan dosennya selalu ngomong, berbagi aja, berbagi dan saling membantu. Karena gini, yang tadi Tifa bilang teacher movement di Portugal, baik lagi. Kalau kita di Indonesia culture yang masih kompetisi, kita harus lebih baik dari si B. Kita sebagai harus lebih baik dari si B, lebih baik dari si C. hmm, Sementara goalnya satu, ya buat apa gitu loh. hmm. Lebih baik kita kan gandengan tangan, walaupun sekarang nggak boleh gandengan tangan karena lagi COVID ya. Iya benar. Setelah kita gandengan tangan Betul. virtual Hmm, untuk apa namanya, untuk membuat goal atau tujuan yang harus kita capai bersama ini tercapai gitu, nggak usah sikut-sikutan sih itu. iya. Menurut gue ini culture yang sangat baik gitu loh, Oh culture iya. yang budaya yang sangat baik. Iya, culture untuk kita tuh sebenarnya ada satu goal, bukan saling dulu-duluin gitu ya. Bener-bener. Betul, betul, betul. Bener-bener suka-suka itu. Jadi misalkan nih Kak Firly, misalkan lu sebagai guru nih, ada guru di luar Ya, sana, terus lu mau kasih tahu, kira-kira apa sih yang menurut lu sendiri, misalkan secara institusional di sekolah lu, atau mungkin secara nasional di Indonesia, yang sudah lo temukan membantu guru untuk berkegiatan riset secara lebih mudah gitu, misalkan. Oh mungkin oke. apapun itulah. Ya, kalau gue kan, kalau kita kan dari karena guru bahasa ya, tentu gue bisa kasih contoh mungkin yang berhubungan dengan bahasa. Jadi kalau bahasa tuh kalau gue dari pemerintah sendiri ada situs-situs kayak Badan Bahasa, atau menyediakan banyak banyak materi, banyak platform juga. Kemdikbud juga dengan situs-situsnya kayak rumah belajar, lalu ada dieksplorasi. Gue paling suka pakai repository Kemdikbud karena bisa menelusur apa namanya, banyak artikel, banyak beberapa buku-buku yang agak susah dicari gitu ya. Oh Mereka ya. menyediakan versi digitalnya. Iya, jadi ada di repositorinya Kemdikbud, dan itu dipakai juga sama anak-anak. Nanti gue kasih linknya ke Tika deh. Ada repositori Kemdikbud. Lalu ada Saya Molek juga. Saya Molek itu aktif sekali dalam dalam membantu guru-guru untuk mengembangkan kapasitasnya. Jadi Ya. websitenya Saya Molek, ada Kemdikbud, ada Badan Bahasa, dan beberapa mungkin situs lain yang bisa kita pakai gitu ya. Dan perpustakaan, apa resource gitu loh, perpusnas itu membantu banget kita untuk mencari bahan-bahan. Tentu kayak open source jurnal yang digunakan pemerintah, yang diberikan pemerintah kayak Neliti, terus ada Garuda juga, Garuda apa namanya, Directory Open Access Journal, itu kan juga bisa Ya. kita pakai untuk meneliti gitu ya. Dan ada jurnal-jurnal lain yang bisa kita gunakan juga, dan itu diakomodasi oleh Perpustakaan Nasional. Itu dua jempol deh, dua jempol buat perpusnas gitu. Keren. Gue juga anggota Perpusnas kok, bikin Sama gue. dong. Tapi Iya gue dong. gue baru tahu repository Kemdikbud, kayaknya gue belum explore itu deh. Iya, nanti explore deh, ada repository Kemdikbud, dan itu kayak kemarin waktu itu gue pakai di kelas tuh, lagi cari tentang kita lagi bahas tentang cerpen Kompas gitu, terus ada kayak bukunya, terus Mhm. dalam versi digital, dan itu legal. Wah, seneng banget. Terus kayak buku terbitan Balai Pustaka kita pakai. Sir, ini lagi pandemi, kalau kita ngambil buku agak sulit, sir. Gimana ya, sir? Sebentar, saya mikir dulu ya. Cari di Google, lah kok ada repository Kemdikbud, dan bukunya ini ada versi PDF-nya dan legal gitu loh. Jadi anak-anak Oh, kita bisa pakai, oke, kita bisa pakai ini nih. Dia bilang gitu. Jadi memang memang apresiasi banget pemerintah yang memang kita lihat lah, waktu kita kuliah 9-10 tahun yang lalu kan ya, agak lumayan sulit ya. Mengakses juga beberapa juga lumayan sulit, tapi makin di sini makin makin mudah dan makin banyak koleksinya makin gitu. mudah ya. Iya. Berarti apa sih?
Itu kayak nemuin harta karun ya kalau guru ya? Betul betul, tuh kayak harta karun Pembacaan. iya, kalau nemuin artikel bagus, buku yang bisa kita pakai untuk kita teliti itu harta karun banget sih, Iya, gitu. benar-benar. Jadi Mhm. misalkan jadi itu teman-teman yang bisa dicek misalkan mau mulai-mulai baca dan cari-cari bahan. Mhm. Nah, kalau misalkan nih Kak Firly, biasanya lo kalau habis nulis riset, ngerjain riset gitu, bisa nggak share misalkan tips, oh bisanya nih diseminasi riset tuh baiknya seperti apa sih? Apakah Oke, konferensi, ataukah iya jurnal Indonesia, atau bagaimana iya. biasanya? Kalau untuk diseminasi riset itu tergantung preferensi, masing-masing ya. Ada yang mungkin suka dengan konferensi karena ingin berjejaring langsung gitu ya, Mhm. jejaring langsung dengan rekan-rekan yang punya interest atau punya kesukaan yang sama, boleh ke konferensi dan artikelnya dimasukkan ke proceeding silakan gitu. Tapi kalau ada yang mungkin, saya mau, masukin ke jurnal, karena cakupan pembacanya lebih luas atau nanti ketika orang milih itu kan kalau jurnal itu kan dia kan punya archive juga dan biasanya tuh open access juga kan bisa dicari juga. Itu silakan gitu loh. Mau masuk ke biasanya kan kita pakai Sinta kalau di Indonesia tuh ya. Mhm. Mau pakai masuk ke Sinta berapa coba nanti dilihat gitu bisa juga dan pemerintah juga mengapresiasi kok misalnya kalau ada guru-guru yang melakukan riset itu kalau kita akreditasi sekolah atau ada cek itu dilihat oh ada guru-guru yang memiliki mereka apresiasi sekali gitu. Oh ada guru-guru yang memang mau melibatkan dirinya untuk berbagi sesuatu dalam bentuk tulisan ilmiah kepada guru-guru yang lain kayak gitu sih. Jadi konferensi boleh. Kalau mau keluar negeri juga nggak apa-apa gitu. Kalau konteksnya lebih umum dan kalau keluar negeri itu kan kendalanya mungkin bagi beberapa orang itu kan bahasa Inggris ya. Hmm. Ada beberapa yang mungkin agak sulit menyelesaikan dengan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia yang lebih mudah di jurnal-jurnal pendidikan atau jurnal-jurnal lain yang sesuai dengan bidang ilmu dari riset apa yang kita lakukan gitu ya banyak. Konferensi juga oke kok. Oke. Berarti konferensi Indonesia pun sebenarnya banyak juga ya, tidak? Banyak banyak apalagi sekarang tuh kan karena daring, karena lagi online gini, justru kita malah dosen gue tuh selalu bilang gini, "Kalian tuh jangan memandang kondisi saat ini sebagai kondisi yang menyusahkan. Kalau kita hanya berpikiran menyusahkan, susah, itu nggak akan kemana mana. Ya udah kita coba lihat silver lining-nya, mana nih yang bisa kita kita manfaatin, yang mana nih yang bisa kita masukin nih. Oh dari sisi sini, ini bisa." Ya ikutin gitu loh. Ya, jadi nggak ada yang repot. Beberapa waktu ini ada juga teman-teman yang bilang bahwa, "Fir, kita baru ikutan Camtesol loh, Camtesol yang tahun ini daring. Wah, keren banget." Coba kalau nggak daring kan kita harus atur ininya, apa, itinerary-nya apa segala macam dan harus bagi waktu juga segala. Ini kan karena daring kan enak. Tinggal ini. Kasar-kasarnya bisa disambi lah gitu ya kan ya. Iya, udah Gitu. bener-bener. Jadi betul. Jadi kita melihat dari situ sih dan banyak kok konferensi daring yang dilakukan. Kalau mau tahu infonya dari mana, percaya nggak percaya gue tahu infonya dari mana, dari Facebook. Ya, tapi Iya, ini banyak ya. bener, banyak. Jadi kalau orang bilang gini, "Lu tahu dari mana?" "Dari Facebook." "Sumpah?" "Iya." Banyak orang-orang yang bilang, "Facebook itu kan udah nggak zaman." Gua nggak pakai Facebook untuk apa-apa, ya untuk Buat cari ilmu. Jadi cari info. Facebook, Twitter, iya bahkan TikTok, Instagram tuh gudang ilmu. Kalau lu tahu caranya nyarinya gimana, ya kita coba lihat banyak komunitas-komunitas yang masih aktif di Facebook karena Facebook kan memang digunakan oleh kalangan orang-orang yang saya nggak mau ngomong tua ya, gue nggak mau ngomong tua kan, dewasa lah Di gitu, atas yang sudah kita. mapan. Jadi memang menggunakan Facebook dan itu lumayan gue tahu jurnal ini dan juga banyak yang berjejaring di sana gitu, masih banyak. Nggak salah, jadi nggak usah salah juga, oh lo lo nonton TikTok atau apa, mungkin ya tergantung apa yang lo mau serap sih. Ah, penelitian gue dari TikTok by the way kemarin juga waktu semester 1 paper gue 2 dari TikTok. Wow, guys, Iya, jadi guys, TikTok itu nggak cuman lihat gimana cara membuat donat. nah, iya jadi gue kemarin kalau gue cerita sedikit kemarin tuh ada satu paper yang gue bahas tentang artikulasi identitas orang-orang yang glow up di TikTok. Oh iya Jadi ya, kita lihat, iya kan, kita maksudnya lihat ada orang-orang yang, oh kenapa mereka melakukan seperti ini? Kenapa sih glow up tuh apa sebenarnya yang ada di balik glow up ini? Di TikTok orang-orang bilang TikTok tuh cuma joget-joget, kadang-kadang tuh di rumah tuh gua kan tinggal sama ponakan ya, hmm. suka suka bingung gini, kok apa namanya, omnya kok suka lihat TikTok gitu loh. Scroll-scroll TikTok satu hari bisa sampai 1,5 jam gua scroll TikTok. Karena gua cari data, cari eksplorasi apa yang bisa kira-kira dibahas ya Lo tuh gitu. anaknya pop culture banget kan. Culture Bang, karena makanya ngambilnya cultural studies kan. Jadi karena ngambilnya dari situ Behavioral gitu. science-nya mikro-mikro gitu ya, gila.
Iya, jadi Sulit bahas tentang dibahas. glow up gitu. Terus teman-teman juga teman-temanku juga bahasan dan seru-seru. Ada yang bahas tentang apa filter Instagram. Terus ada yang bahas tentang apa tuh drama Korea yang kemarin tim Dosan lawan tim Jipyong Iya, apa segala macam. Ada yang bahas tentang apa sinetron Ikatan Cinta. Itu kan iya, iya. maksudnya hal yang kecil tapi kan emang ada gitu loh. Mhm. Hal-hal kayak gitulah yang Patternal itu. Sebenarnya kalau ada iya. pattern-nya dan bisa di ini, bisa Ada dilihat. polanya betul bisa kita dilihat, bisa kita analisis gitu kan. Bener bener Kan bener. berpola gitu Aduh, sih. ngeri banget ya kalian ini pop culture ya, yang diteliti. Apa aja bisa Gitu. diteliti nih. Apa basically bisa apa aja bisa diteliti dari hal yang kecil gitu loh. Bungkus wingko babat terus gue neliti tentang bungkus wingko babat tusuk gigi, toilet, ya apa aja Iya. kita neliti tentang apa aja dan Let- oh ada yang bergerak sebenarnya di balik hal yang Iya, kata kalian tuh remeh yang iya, yang ada yang bilang ngapain sih lu ngomongin toilet ngapain sih lu nganalisis apa bahas tentang TikTok tuh buat apa iya. gitu dan sebagai guru bisa kita pakai juga karena kita kan nggak gini loh generation gap itu nyata dan jangankan guru-guru yang sudah berumur Iya. yang jauh di atas kita gitu ya Tiff ya. Gua aja ngerasa bahwa gapnya tuh makin jaraknya tuh makin jauh. Kalau kita nggak ngejar, Hmm, bubar udah. Lu mau ngikutin sampai mana? Kita harus tetap ngejar terus karena itu ya tadi kayak maraton tadi iya. gitu. Maksudnya gap ke murid juga gitu kan ya, dan gap ke Hmm. kondisi sekitar gitu kan ya. Kondisi juga dan dengan riset kita bisa bisa mencoba untuk ngejar melalui riset tadi itu untuk ngejar kayak tadi gitu. Kita take a look closer ke fenomena gitu kan ya. Iya, betul. Okay, last question I guess this one. Oke, boleh. If you have like, do you have any information regarding like program or grant? Karena like Oh, people biasanya nanya kalau gue ngeriset kan gue butuh duit, gue butuh dana gitu misalkan. iya, iya, Kira-kira iya. ada nggak sih kemungkinan untuk mendapatkan support ini seperti itu Kak Firly? Oke. Mungkin gue akan jawab dari pengalaman gue dulu ya. Kalau kalau dari grant, tentu kalau kita cari hibah atau research grant teachers Indonesia 2021 banyak sekali linknya. Kalau kita googling juga kan banyak sekali. Tetapi balik lagi dari grant ini kita mau tak sebelum mencari tahu grant itu kita harus tahu dulu scope penelitian kita apa. Kita harus tahu dulu penelitian kita apa dan mau kita ajuin kemana nih. Kalau gue tuh lebih ke mungkin dari pihak yang terkecil dari sekolah dulu ya kan dari sekolah dan ketika sekolah ngasih izin buat ngambil data terus kalau untuk ngasih izin untuk kayak ini diakomodasi untuk kamu bisa cetak proposal bisa apa gitu ya dan dana yang lain itu kan lumayan kalau bisa lihat dari sekolah tapi kalau misalnya kita mau lihat dari yang lain kalau misalnya kayak Seameo kan suka buka research grant 2021 atau 2020 kemarin tapi ada topik tertentu karena nggak mungkin juga jarang sih yang gue lihat tuh kalau grant itu satu lembaga mengakomodasi semuanya biasanya tuh lembaga-lembaga tertentu kayak lembaga A mengakomodasi tentang math atau apa gitu ya tentu riset-riset yang berhubungan dengan math dan yang tadi sesuai dengan scope lembaganya mereka diterima gitu tapi balik lagi cari tahu dulu kenali dulu penelitiannya baru cari riset grantnya itu dari sekolah kalau misalnya sekolahnya mau bisa kita ajukan juga karena gue rasa sekolah juga punya dana lah untuk pengembangan gurunya bisa juga ke sekolah atau mungkin ke lembaga-lembaga tadi kayak Sameo atau mungkin lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan mata pelajarannya atau bidang ilmunya juga kayaknya bisa dan juga ada beberapa apa namanya lembaga-lembaga lain yang mungkin bisa di approach juga didekati juga sih gitu Iya benar-benar. positif. Mm-mm. Iya dulu gue pernah lihat gitu sih Kemendikbud punya dana buat dana Kemendikbud juga publikasi iya riset. Tapi nggak tahu mungkin betul. bisa dicek juga. Nggak tahu Iya, sih karena kan ada periodenya juga ya. Kita kadang-kadang adanya. lihat ada periodenya sekian sampai sekian, lalu skopnya apa, fokusnya apa gitu. LPDP juga kan ada dana tesis dan juga disertasi kalau bagi guru-guru yang lagi sekolah gitu misalnya kan ya. Atau ada lembaga-lembaga yang mungkin kayak foundation yang mungkin kasih lembaga untuk riset buat guru juga mungkin ada gitu. Iya. Tapi balik lagi lihat lagi periodenya kapan dan skop penelitian Dan yang menjadi skopnya. fokusnya apa. Mudah-mudahan jodoh sih gitu. Iya benar. Scope. Jadi misalkan, oh, lu neliti apa, sesuai nggak sama yang lagi didanain gitu juga kan Iya, ya. betul, betul, betul. Oke, sip Kak Firly. Thank you. Oke, Atau gue tuh mau, ada sih, gue tiba-tiba kepikiran sesuatu nih yang belum kita bahas. apa tuh? Eh di Indonesia sendiri tuh, sering nggak sih kalau lo sendiri selama riset, Mhm. eh gimana sih lo address ethical consideration proses? Oh, Kan ada tuh ada oke. ethical committee biasanya Iya, kan kalau kampus lo, iya, itu iya, bakal lo iya, gimana prosesnya? iya.
Oke, ini baru banget dibahas kemarin gue dapat mata kuliah etnografi lagi ngebahas ini Iya, iya, soalnya. iya. Pas banget kok, pas banget gitu ya nanyanya. Oke, kalau balik lagi etika, gini, penelitian kita kita kembali lagi ke penelitian tadi ya, tujuannya untuk apa, ya kan? Dan kalau tujuannya untuk menciptakan pengetahuan baru atau memecahkan suatu masalah gitu ya, kayak tadi yang gue bilang, Hmm. atau kita mau lihat mendekati masalah tadi, kan lihat dulu. Nah, etika ini kan tentu berhubungan dengan kalau kita etika riset atau etika penelitian ini berhubungan dengan responden kita. Hmm. Kalau kita kualitatif terutama ya, kayak misalnya gue kan nggak bisa tuh, kurang kurang ahli lah, kurang jago dalam kuantitatif karena memang agak fobia juga sama angka-angka, pusing. Jadi mainnya adalah di kualitatif. Nah, Hmm. kalau kita berurusan dengan manusia, kita nggak bisa juga langsung memaksakan kehendak kita. Gitu. Kita punya A, B, C, D, E, F, G gitu misalnya. List punya daftar yang saya mau begini dalam penelitian saya. Iya. Saya maunya begini supaya bisa begini. Hmm. Itu kan kondisi yang lo mau gitu loh. Hmm. Apakah itu ideal? Iya menurut lo. Tapi menurut yang pihak respondennya ini belum tentu itu ideal gitu. Nah, Hmm. etika di sini berperan untuk apa? Untuk menjaga kredibilitas kita dan juga untuk menjaga responden kita supaya apa? Ada win-win solution gitu loh. Bagian mana nih yang kira-kira tidak perlu dicantumkan? Dosen gue tuh bilang gitu, kita nggak bisa memaksakan orang untuk terlibat secara penuh apalagi karena riset kita. Lah kayak misalnya kan tadi dibilang ada motif kan, ya motif lu apa nyuruh-nyuruh gue terlibat ini, lu mau bisa ngasih gue apa, quote unquote kayak gitu Iya, misalnya. iya, benar. Tapi biasanya kalau responden itu jarang sih, biasanya mereka mau bersedia kok, tapi Hmm. kasarnya misalnya dapat begitu ya. Etika di sini perlu adanya informed consent, kasih lembar-lembar tertulis bukti gitu. Lalu apa namanya, preliminary interview, tanya juga kira-kira masnya berkenan nggak. Lalu kalau misalnya interview gimana, dosen gue kemarin bilang kalau kita lagi daring gini ada orang yang memang nggak nyaman interview kayak gini ya Tiff ya. Hmm. Ada orang yang memang nggak nyaman, kita nggak bisa ngomong kayak ih itu orang sombong banget sih di interview Zoom aja nggak mau. Memang Iya, karena Mas. ada orang-orang yang nggak nyaman gitu loh. Iya. Nah, dan dalam riset itu nggak selalu harus begini gitu loh. Kecuali itu benar-benar kayak yang lo bikin vaksin harus begini step-stepnya gitu kan ya. Kalau quality kan dari kualitas menggali kualitas karena berhubungan dengan manusia. Lu bisa switch interviewnya kayak kemarin dosen gue bilang bisa lewat email, bisa lewat voice note kalau dia nggak mau, bisa pakai telepon terus direkam. Kalau dia nggak mau lewat telepon direkam, voice note deh. Lu kasih voice note satu, nanti mereka kasih voice note lagi. Lebih nyaman mungkin mereka mendengar voice note itu sendiri gitu kan. Hmm. Ada tips-tips yang lain, tapi balik lagi ke ethical itu jangan lupa jangan melupakan bahwa kita itu meneliti manusia Hmm, gitu itu. ya. Jadi ya etika itu digunakan untuk memanusiakan manusia sih intinya. Iya. Dan untuk mencapai yang tadi gue bilang win-win solution quote and quote dan supaya penelitiannya jalan gitu. Jangan memaksakan kehendak sih gitu. Iya, benar banget ya. Jadi oh, gue mau analitis, gue butuh ini kayak gini, ke prosesnya kayak gini. Tapi Ya, hey, you are dealing with people and human and we are all human gitu. Kalau nggak memanusiakan betul, manusia, terus apa tujuan dari riset itu sendiri gitu kan ya? betul, Dan betul. tadi Jatuhnya kayak cuman ya, kertas doang gitu. gue jadi tadi menemukan alternatif gitu kan waktu lo bilang ketika dia tidak mau, gimana caranya reach win-win solution itu dengan memberikan alternatif Ya, agar tetap ya, nyaman kedua belah pihak gitu ya. betul, Itu betul, juga bisa jadi solusi. betul, Dan mungkin betul. ini terakhir ya, mungkin di Ya, beberapa institusi ada komitinya juga, komite ya. ethical committee, Mhm. evaluation committee gitulah buat riset Ya, sendiri. Mungkin ya. teman-teman bisa cek juga di institusinya Bisa bisa dengan riset. diskusi lalu minta, dan itu penting kayak misalnya kayak kayak gue nih, kita kan sebagai mahasiswa S2 misalnya gitu ya, perlu surat atau legalitas untuk menegaskan etika itu dengan sesuatu yang berhubungan dengan legal gitu ya, Iya, bisa juga. Dan itu penting sih menurut gue karena balik lagi kan kita kan juga diatur oleh hukum gitu ya supaya kita tidak kemana-mana dan nggak melakukan proses yang sembarangan gitu sih iya. Itu gitu. lebih ini lagi karena ada prosesnya juga dan institusi biasanya Betul mengecek dulu kira-kira ya, penelitian mahasiswa ini atau orang ini sudah mengikuti etika riset dan melihat norma-norma yang harus diperhatikan gitu. Itu juga penting. iya betul betul. Oke. Oke. Wah, panjang juga ya kita ngomongin riset sebenarnya. Iya, lumayan lumayan lama juga ya, tapi nggak terasa sih, seru seru. Thank you banget loh Kak Firly udah sharing Iya, sama-sama Tifa, sama-sama. risetnya dan semoga guru-guru di luar sana semangat. Kayak Kak Firly Amin. juga kayaknya dia ambil kuliah sambil ngajar riset. Sungguh Iya, berenergi dan sungguh ini ya. sungguh sungguh pusing, tapi seru sih. Seru kan? Seru dan iya gitu. Oke.
Thank you Oke, banyak Kak Firly. Ini sama-sama Tiff. di episode selanjutnya aku bakalan sharing nanti deh misterius lah ya. Topiknya aku juga belum nentuin dan belum Eh, memanggil guest Oke, seperti hari ini yang sungguh keren. Selamat pagi dan sampai jumpa. sampai jumpa semuanya.